Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Part yang ditunggu-tunggu sama Yogi Satya 11.8 nih. Oke, kita lanjut. Daerah asal fx sama dengan akar x kuadrat plus 5x min 36 adalah, nah ini itu kan kalau kita perhatikan dia itu fungsi akar. Nah syarat bilangan di bawah akar tuh kan harus lebih besar dari 0. Nah berarti kita tinggal ambil aja bilangan yang di bawah akar ini, terus kasih dia lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tulis x kuadrat ya, x kuadrat plus 5x min 36 lebih besar sama dengan 0. Nah selanjutnya ya, kita cari pembuat 0 ya. Pembuat 0 tuh boleh kalian tulis kayak gini, x kuadrat plus 5x min 36 sama dengan 0. Nah habis itu kita coba faktorin dia ya. Jadi x kuadrat itu kalau difaktorin kan jadinya x kali x. Terus kita cari min 36 tuh berapa kali berapa kalau dijumlahin. Jadi kita cari min 36 ya. Min 36 itu berapa kalau berapa? Berapa kali berapa ya? Kalau dijumlahin hasilnya itu sama dengan 5. Berapa? 9 ya. Oke. 9 kali 4 kali min 4 ya. 9 kali min 4 min 36, 9 tambah min 4 5. Jadi di sini kita tulis plus 9 min 4. Dari sini kita dapat x plus 9 sama dengan 0, atau x min 4 sama dengan 0, atau x sama dengan min 9, x sama dengan 4. Selanjutnya kita buat di garis bilangan ya. Di sini kita tulis min 9, di sini kita tulis 4. Misalnya boleh nggak kita tukar ini 4, ini min 9? Nah nggak boleh ya, karena harus diurutkan dari yang kecil ke besar. Kalau udah kita perhatiin tandanya. Nah cara memberikan tanda, lihat koefisien dari x kuadratnya. Koefisiennya ini kan 1. Nah 1 itu positif, berarti tandanya plus, min, plus. Nah kalau sudah, kita perhatiin tanda pertidaksamaan, lebih besar sama dengan, berarti kalau lebih besar yang diarsir adalah daerah yang daerah yang positif. Nah daerah yang positif kan yang ini ya. Nah karena yang diarsir daerah yang positif, berarti kita bisa nulisin HP-nya adalah himpunan semua X, atau ini yang ditanya daerah asal ya, berarti bukan HP. Jadi domain fungsi f-nya itu adalah himpunan semua X, di mana X ini kan semakin dia ke sini ya, semakin dia ke sini itu kan semakin ke kiri, artinya semakin kecil. Berarti X lebih kecil sama dengan min 9, atau X ini kan kalau ke sebelah sana berarti semakin besar, berarti X lebih besar sama dengan 4. X anggota bilangan real. Nah inilah domain dari fungsi fx sama dengan akar x kuadrat min 5x min 36. Jadi di sini kuncinya kalian bisa memfaktorkan ya. Nah, terus bisa nentuin daerah penyelesaiannya, bisa ketemu domainnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini tentang fungsi eksponen ya. Jadi di sini ada diketahui fx sama dengan 5 pangkat 2x min 3. Tentukan nilai k yang memenuhi f3. Jadi dia bilang gimana nih kalau f3 dikali fk itu sama dengan 625. Nah fungsinya kan tadi ini ya kan, fungsinya kan ini. Nah kita tinggal ganti aja nilai x nya sesuai dengan ini. Kalau f3 berarti x nya kita ganti 3, jadinya 5 pangkat 2 kali 3 min 3
dikali, kalau FK berarti X nya kita ganti K, berarti jadinya 5 2 pangkat K min 3 sama dengan, selanjutnya kita cari nih 5 625 ini 5 pangkat berapa? Kenapa harus 5? Karena di sini 5 ya, berarti kita harus cari 625 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4 ya. Nah, harapannya sih di sini kalian udah hafal ya 2 pangkat berapa, 3 pangkat berapa ya, supaya nggak terlalu lama mikirnya nanti. Oke, kalau sudah ini jadinya 5 pangkat 2 kali 3 itu berapa? 6 dikurangi 3 dikali 5 pangkat 2K. Agak sulit ya kalau nulis kecil ya. 2K min 3 sama dengan 5 pangkat 4. Nah, 6 kurang 3 itu berapa? 3. Berarti 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2K min 3 sama dengan 5 pangkat 4. Nah, selanjutnya ini berdasarkan sifat eksponen, pangkatnya bisa nih kita jumlahin. Berarti jadinya 5 pangkat 3 tambah 2K min 3 sama dengan 5 pangkat 4. Bentar ya, ini kita turunin dulu. Repot nih ya. Oke. Nah, wow, ternyata kejauhan. Oke, kalau sudah berarti dari sini ini akan menjadi berapa? Akan menjadi 5 pangkat 3 tambah min 3. Nah, perhatiin di sini. 3 tambah min 3. Berarti kan habis ya. Nah, berarti jadinya tinggal 5 pangkat 2K sama dengan 5 pangkat 4. Berarti karena di sini basisnya sudah sama, basis itu maksudnya bilangan yang di bawah ini ya. Berarti kalian boleh ambil pangkatnya aja. Jadi boleh ambil 2K sama dengan 4. Jadi boleh kita ambil 2K sama dengan 4. Berarti berapa K-nya? Oh, berarti dari sini kita ketemu K-nya itu 4 dibagi 2. Berapa K-nya? 2 ya. Jadi ketemu di sini K yang memenuhi adalah 2. Kita lanjut nomor 8. Tapi kayaknya tadi nomor 8-nya kebanting kemana nih dia nih. Duh. Oke, kita lihat nomor 8. Oke, bentar nih. Agak lama mindahin gambarnya ya. Apa deh? Oke. Nomor 8, ini yang ditanya adalah oke, bentar. Oke, atau langsung kita di sini aja dah. Oh, ke ini dia. Oke, nomor 8 ini tentang grafik fungsi eksponen ya. Jadi perhatikan grafik fungsi eksponen berikut. Nah, jadi kalian diminta tentuin karakteristiknya. Nah, karakteristiknya di sini pertama mulai dari apakah fungsi ini monoton naik atau monoton turun ya. Nah, jadi nih ya, kira-kira kalau dari gambar nih dia masuk monoton naik atau monoton turun? Coba kita perhatiin. Ini kan dari kiri ke kanan, itu kan dia semakin naik ya. Nah, berarti dia masuk dalam kategori monoton naik. Jadi grafik ya. Jadi di sini grafik monoton naik. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua asimtot. Nah, untuk menentukan asimtot ya, sebenarnya coba deh kita perhatiin gambar ini. Nah, di sini kan ada garis nih kalau kalian perhatiin, ya enggak? Garis ini nih. Nah, jadi si grafik ini tidak akan menyentuh garis ini. Ya, meskipun ini kelihatannya kayak disentuh ya, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi ini kalau kalian perbesar lagi dia tuh hanya nempel aja ya, bukan nempel, hanya mendekati aja tapi tidak memotong. Nah, berarti asimtotnya berapa? Oh, dari sini kita dapat nih. Oh, berarti asimtotnya adalah asimtot apa ini berarti? Asimtot datar. Kalau asimtot datar berarti apa? Kok warna ini? Oke. Berarti asimtot datarnya itu apa? Y sama dengan min 1. Oke, udah ketemu asimtot datarnya. Selanjutnya daerah asal. Nah, untuk daerah asalnya sebenarnya nggak ada yang istimewa. Kenapa? Karena semua nilai X itu boleh, ya kan? Nggak ada syaratnya kayak X-nya harus lebih besar dari 0 atau X-nya harus kurang dari 0, tuh nggak ada. Jadi di sini untuk daerah asalnya atau domain F-nya itu adalah himpunan semua X di mana X anggota real. Kemudian setelah daerah asal ada daerah hasil. Nah, daerah hasil itu RF, ring F. Nah, kalau ringnya ini kan kita lihat ada nggak gambarnya atau daerahnya itu yang di bawah dari min 1? Ada nggak? Nggak ada. Jadi semuanya itu himpunan semua Y di mana Y harus lebih besar dari min 1 ya. Y anggota real. Jadi untuk ring F-nya itu adalah Y lebih besar dari 1. Kemudian titik yang dilalui. Nah, untuk titik yang dilalui di sini lihat yang pasti-pasti aja sih. Misalnya kayak ini nih. Ini titik yang dilalui itu adalah min 1,0, atau mungkin nanti ada titik yang lain ya. Jadi bisa dicari ya. Jadi di sini bisa kalian perhatiin bener-bener dari grafik ini titik mana aja yang dilalui. Oke. Nah, ini dia untuk nomor 8. Lanjut. Nomor 9. Oh, bawah sekali dia nih. Oke. Untuk nomor 9 itu pertanyaannya grafik fungsi nilai mutlak ya. Jadi sebenarnya untuk gambar grafik fungsi nilai mutlak tuh ada tipsnya sih. Jadi kalian kalau mau pakai yang manual itu kalian bisa uji titik ya. Uji titik tuh misalnya kayak ngambil kalau X-nya 0 masukin ke sini ketemu berapa, kalau X-nya 1 ketemu berapa. Nah, sebenarnya untuk hal yang perlu diperhatikan di grafik fungsi nilai mutlak itu pertama, kalau kita punya mutlak X min A, atau jangan min A deh, kalau kita punya mutlak X plus A dulu dah. Nah, ini artinya grafik, aduh kok nggak bisa banget sih ini tulisnya. Ini artinya grafik mutlak X ya. Grafik mutlak X ini akan bergeser sejauh apa? A satuan ke kiri ya. Sedangkan kalau kita punya X min A berarti ini grafik mutlak X bergeser sejauh A satuan ke mana? Ke kanan. Oke, jadi kalau mutlak X min A itu artinya grafik mutlak X bergeser sejauh A satuan ke kanan. Nah, terus kalau kita punya mutlak X plus A, ini berarti grafik mutlak X bergeser sejauh, jangan A deh ya supaya bisa bedain ya. Kita ganti B aja dah. B, grafik mutlak X bergeser sejauh B satuan ya, B satuan ke atas.
Sedangkan kalau kita punya mutlak X plus, sorry tadi plus udah, sekarang min, mutlak X min B, berarti ini artinya grafik mutlak X bergeser sejauh B satuan ke bawah. Nah, berarti kan di sini kita punya gambar fx sama dengan mutlak x plus 1 min 4. Artinya kita tahu ini akan bergeser 1 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Nah, berarti kalau secara digambar ya, oke, berarti di sini kalau digambar itu dia kayak gini. Jadi kita harus tahu dulu nih gambar mutlak X itu gimana ya. Kalau kita punya fx sama dengan mutlak X, itu kan gambarnya kayak gini ya. Kayak huruf V ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita punya fx sama dengan min mutlak X, beda ya, min mutlak X sama mutlak min X itu beda ya. Jadi kalau mutlak min X itu berarti gambarnya gimana? Gambarnya berarti ke bawah ya. Ntar buat yang bagus dulu. Nah, berarti kalau kita punya min, berarti kayak begini. Nah ya, jadi ini gambar untuk fx sama dengan mutlak X, ini gambar untuk fx sama dengan min mutlak X. Nah sekarang tadi gambar soal kita apa tadi? Yang nomor 9, soal kita diminta gambarin ya, gambar fx sama dengan mutlak X plus 1 min 4. Artinya ini yang tadinya gambarnya itu, oh mungkin kita pakai ini aja kali ya. Apa sih gambar yang kotak-kotak, mana dia? Nah, supaya lebih bagus nanti gambarnya. Oke, ntar turunin dulu yang ini nih. Oke, nah tadi kita coba gambar. Nah, oke, oh pada agak ini. Nah, jadi ini kan min 1, min 2, min 3, min 4 ya, min 1, min 2, min 3. Nah, tadi dia bilang apa? Kita kan tahu kalau grafik V itu kan gambarnya begini. Ya kan? Grafik V. Apa namanya? Grafik fx sama dengan mutlak X. Nah, berarti kalau kita punya mutlak X plus 1, berarti grafik ini akan bergeser 1 satuan ke kiri. Berarti dia akan ke sini nih. Terus setelah itu dia bergeser 4 satuan ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4. Oh, berarti nanti gambar grafiknya itu ini. Ya. Udah selesai ya. Jadi inilah gambar grafik untuk apa? Fx sama dengan mutlak X plus 1 min 4. Jadi dia bergeser 1 satuan ke kiri ya. 1 satuan ke kiri, terus 4 satuan ke bawah. Min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi titik ujungnya itu mulainya dari min 1, min 4. Kalau enggak boleh dicoba. Misalnya kalian ambil F min 1. Coba aja. Min 1 tambah 1 min 4. Min 1 tambah 1 berapa? Mutlak 0 kan tetap 0. 0 min 4 berapa? Min 4 ya. Jadi sebenarnya untuk nentuin gambar grafik itu tinggal perhatiin catatan ini ya. Oke. Ya, semoga bisa kebaca ya. Mohon maaf tulisannya tidak bisa bagus karena ini pennya dia rusak ya. Jadi pakai pen ala-ala. Oke. Lanjut. Kita, oh ya, misalnya nih nanti ada ketemu soal kayak gini. Fx sama dengan
2 min mutlak X misalnya. Nah, berarti ini kan artinya boleh nih ditulisnya gini, min mutlak X plus 2. Berarti gambar grafik min mutlak X ini bergeser 2 satuan ke bawah, 2 satuan ke atas. Berarti kan tadi kita tahu kalau min mutlak X itu gambarnya begini. Berarti kalau bergeser 2 satuan berarti mulainya di sini. Jadi ini dia gambar untuk grafik apa tadi? Yang ini ya. Jadi untuk gambar grafik ini dia. Yang ini ya. Oke, gampang ya. Jadi sebenarnya kuncinya kalian pahami yang ini, pergeseran kapan, apa artinya kalau X plus A, X min A ya, apa artinya ini. Oke, ini dia untuk nomor 9 ya. Jadi gambarnya ini yang merah ini ya, ini gambarnya. Oke, kita lanjut. Ini tadi lupa garisnya nih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini fungsi tangga. Nah, ada ceiling, ada floor ya. Jadi udah didefinisiin fungsi tangganya apa, yang ditanya berapa F1,7. Berarti tinggal cari aja F1,7 itu berarti ceiling 5 kali 1,7 dikurang floor 3 kali 1,7 min 1,3 floor ceiling plus 2. Jadi yang harus kita kerjain mana? Nah, cari dulu nih 5 kali 1,7 itu berapa? 17,5 ya. Apa 165? Berapa? Kok 17 sih? 8,5. Astagfirullahaladzim ya. Ini 8,5 dikurang 3 kali 1,7 berapa? 5,1 min 1,3 plus 2 berarti 8,5 min floor 5,1 kurang 1,3 berapa? Ayo berapa Yogi? 3,8 ya, plus 2 berarti ceiling 8,5. Nah, di sini lihat nih fungsinya itu floor ya. Nah, berarti floor 3,8 berapa Nalom? Oke, 3 ya, plus 2. Nah, 8,5 kurang 3 5,5 plus 2. Ayo oke, berapa ceiling 5,5? 6 tambah 2 berapa? 8 ya. Jadi hasil dari fungsi ini adalah 8. Oke, cukup mudah ya untuk nomor 10. Jadi tinggal lihat aja kalau ceiling ya, ceiling itu yang ini ya, itu pembulatan ke atas, kalau floor yang ini pembulatan ke bawah. Oke, ditunggu part 2 nya ya. Tetap semangat.